Salam, selamat pagi sahabat terkasih. Sebelum kita memulai aktivitas, bekerja, mengurus keluarga, menjalankan usaha, atau menghadapi berbagai tantangan yang mungkin sudah menanti di depan mata, mari kita mengambil waktu sejenak untuk duduk tenang di hadapan Tuhan. Renungan pagi ini diambil dari Yeremia 9 ayat 23 sampai 24. Firman Tuhan berkata, "Beginilah firman Tuhan, janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai." Demikianlah firman Tuhan. Sahabat terkasih, seorang profesional muda membagikan pengalamannya setelah kehilangan pekerjaan yang sudah ia bangun selama bertahun-tahun. Ia memiliki pendidikan yang baik, karir yang stabil, dan posisi yang cukup bergengsi. Banyak orang memandang hidupnya sebagai gambaran kesuksesan. Namun, perubahan teknologi yang begitu cepat membuat perusahaannya melakukan restrukturisasi besar-besaran. Dalam hitungan minggu, ia kehilangan pekerjaan yang selama ini menjadi sumber kebanggaannya. Yang menarik bukanlah kehilangan pekerjaannya. Yang menarik adalah pengakuannya setelah itu. Ia berkata, "Saya baru sadar bahwa selama ini saya tidak hanya bekerja di perusahaan itu. Saya menaruh identitas saya di sana. Ketika pekerjaan itu hilang, saya merasa diri saya juga hilang." Kalimat itu mungkin mewakili banyak orang saat ini. Tidak sedikit orang menaruh nilai dirinya pada sesuatu yang bisa berubah sewaktu-waktu. Ada yang menaruh identitas pada karir. Ada yang menaruh identitas pada jumlah pengikut di media sosial. Ada yang menaruh identitas pada bisnis. Ada yang menaruh identitas pada prestasi akademik. Ada yang menaruh identitas pada kekayaan. Masalahnya, semua hal itu tidak pernah dirancang untuk menjadi fondasi hidup kita. Karena cepat atau lambat, semuanya dapat berubah. Dan ketika hal-hal itu berubah, banyak orang kehilangan damai sejahtera, kehilangan arah, bahkan kehilangan pengharapan. Sahabat terkasih, ribuan tahun sebelum era internet, media sosial, kecerdasan buatan, dan dunia digital, Tuhan sudah menyampaikan sebuah peringatan yang sangat relevan. Tuhan berkata, "Janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya." Kita hidup di zaman ketika informasi tersedia dalam hitungan detik. Banyak orang berlomba menjadi yang paling pintar, paling tahu, paling ahli. Tidak salah menjadi pintar. Tidak salah mengejar pendidikan. Tidak salah mengembangkan kemampuan. Tetapi Tuhan mengingatkan bahwa kepintaran bukanlah sumber keamanan hidup kita. Karena ada banyak situasi dalam hidup yang tidak dapat diselesaikan hanya dengan kecerdasan manusia. Ada masalah keluarga yang membutuhkan hikmat Tuhan. Ada pergumulan hati yang membutuhkan kasih Tuhan. Ada masa depan yang membutuhkan tuntunan Tuhan. Kemudian Tuhan berkata, "Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya." Kekuatan yang dimaksud bukan hanya kekuatan fisik. Bisa juga kekuatan posisi, kekuatan relasi, kekuatan pengaruh, kekuatan jabatan. Banyak orang merasa aman karena memiliki kekuasaan. Tetapi sejarah menunjukkan bahwa kekuasaan manusia dapat berubah dalam semalam. Jabatan yang tinggi hari ini bisa tidak ada besok. Pengaruh yang besar hari ini bisa hilang esok hari. Lalu Tuhan berkata, "Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya."
Ini juga sangat relevan. Kita hidup di dunia yang sering mengukur keberhasilan berdasarkan angka. Semakin besar penghasilan, semakin dianggap berhasil. Semakin banyak aset, semakin dianggap aman. Padahal kita tahu bahwa kondisi ekonomi dapat berubah. Pasar dapat berubah. Bisnis dapat berubah. Investasi dapat berubah. Kekayaan bukanlah fondasi yang kokoh untuk menaruh seluruh identitas kita. Sahabat terkasih, jika bukan kepintaran, bukan kekuatan, dan bukan kekayaan, apa yang menjadi kemuliaan sejati? Tuhan menjawab dengan sangat jelas. Siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena ia memahami dan mengenal Aku. Inilah inti dari seluruh bagian firman Tuhan ini. Tuhan tidak berkata, bermegahlah karena pelayananmu. Tuhan tidak berkata, bermegahlah karena pencapaianmu. Tuhan tidak berkata, bermegahlah karena keberhasilanmu. Tuhan berkata, bermegahlah karena engkau mengenal Aku. Karena segala sesuatu di dunia ini bersifat sementara, tetapi hubungan dengan Tuhan bersifat kekal. Karena segala sesuatu di dunia ini dapat berubah, tetapi Tuhan tidak pernah berubah. Karena segala sesuatu di dunia ini dapat mengecewakan, tetapi Tuhan selalu setia. Sahabat terkasih, banyak orang mengetahui tentang Tuhan, tetapi mengenal Tuhan adalah sesuatu yang berbeda. Kita bisa mengenal banyak informasi tentang seseorang tanpa benar-benar mengenalnya. Demikian juga dengan Tuhan. Mengenal Tuhan berarti berjalan bersamanya setiap hari. Mengenal Tuhan berarti belajar mempercayainya ketika keadaan tidak sesuai harapan. Mengenal Tuhan berarti mengalami kasih-Nya saat hati terluka. Mengenal Tuhan berarti menemukan damai sejahtera di tengah badai hidup. Semakin kita mengenal Tuhan, semakin kita menyadari bahwa Dia lebih besar daripada masalah yang sedang kita hadapi. Sahabat terkasih, Yeremia 9 ayat 24 juga menjelaskan karakter Tuhan. Dia adalah Tuhan yang menunjukkan kasih setia. Kasih manusia bisa berubah. Janji manusia bisa gagal. Kesetiaan manusia bisa goyah. Tetapi kasih setia Tuhan tidak pernah berakhir. Mungkin pagi ini ada seseorang yang merasa sendirian, merasa tidak dipahami, merasa tidak dihargai. Mari kita ingat, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kasih-Nya tidak bergantung pada keberhasilan kita. Kasih-Nya tidak bergantung pada pencapaian kita. Kasih-Nya tidak bergantung pada kondisi kita. Dia mengasihi kita karena kita adalah milik-Nya. Sahabat terkasih, kadang kita melihat banyak ketidakadilan di dunia. Kita bertanya, mengapa orang yang berbuat salah tampaknya berhasil? Mengapa orang yang benar justru mengalami kesulitan? Namun firman Tuhan mengingatkan bahwa Dia adalah Allah yang adil dan benar. Mungkin kita tidak selalu memahami waktu Tuhan, tetapi kita dapat mempercayai karakter-Nya. Apa yang Tuhan lakukan selalu benar. Apa yang Tuhan izinkan selalu memiliki tujuan. Apa yang Tuhan kerjakan selalu membawa kebaikan bagi mereka yang mengasihi-Nya. Sahabat terkasih, sebelum kita melanjutkan aktivitas hari ini, mari kita bertanya kepada diri sendiri. Di mana saya menaruh identitas saya? Apakah saya lebih mengandalkan kemampuan saya daripada Tuhan? Apakah saya lebih bangga dengan pencapaian saya daripada hubungan saya dengan Tuhan? Apakah saya lebih takut kehilangan harta daripada kehilangan kedekatan dengan Tuhan? Jika Tuhan mengambil semua yang selama ini menjadi sumber kebanggaan kita, apakah kita masih memiliki sukacita karena mengenal Dia?
Pertanyaan ini mungkin tidak nyaman, tetapi pertanyaan inilah yang membawa kita kembali kepada hal yang paling penting. Bukan apa yang kita miliki, bukan apa yang kita capai, tetapi siapa yang kita kenal. Dan tidak ada kehormatan yang lebih besar daripada mengenal Tuhan yang hidup. Sahabat terkasih, mari kita berdoa bersama. Bapa yang Maha Baik, terima kasih untuk firman-Mu pagi ini. Ampuni kami jika seringkali kami menaruh identitas kami pada hal-hal yang sementara. Ampuni kami karena kami lebih mengandalkan kepintaran, kekuatan, dan kekayaan daripada mengandalkan Engkau. Ajarlah kami untuk menjadikan pengenalan akan Engkau sebagai harta yang paling berharga dalam hidup kami. Tolong kami menjalani hari ini dengan rendah hati, penuh iman, dan percaya kepada kasih setia-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat terkasih, kiranya melalui firman Tuhan hari ini, kita semakin menyadari bahwa nilai hidup kita tidak ditentukan oleh apa yang kita miliki, melainkan oleh siapa yang kita kenal. Sampai jumpa di renungan pagi berikutnya. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.